Ketika hiruk-pikuk kota besar terasa semakin menguras energi, banyak orang kota merindukan hidup damai, sederhana namun bermakna, dan lebih dekat dengan alam. Fenomena ini terlihat nyata ketika sebagian orang mengambil keputusan untuk meninggalkan kehidupan kotanya yang telah mapan dan menapaki perjalanan baru, bertani secara alami di desa. Salah satunya adalah Saiful Romian, jabatan sebagai supervisor proyek di kontraktor besar dengan gaji belasan juta rupiah per bulan. Rela ia tinggalkan demi pindah ke desa, memboyong keluarganya dan memulai hidup baru sebagai petani. Di desa, Saiful memulai semuanya dari nol. Ia bertani dengan membuat sendiri pupuk alami, memanfaatkan bahan-bahan dari sekitar rumah, serta berternak ayam. Pupuk alami buatannya terbukti menghasilkan panen yang lebih banyak dibandingkan pupuk kimia buatan pabrik. Saat baru diperkenalkan dengan pupuk alami, awalnya Saiful tidak percaya bahwa pupuk alami bisa menghasilkan panen melimpah. Awalnya saya juga percaya karena saya notabene dari kimia full ya, belajar dari dinas pertanian juga dari kimia. Saya kekeh di situ, saya debat di situ waktu itu. Perdebatan yang memanas berakhir dengan praktik menanam memakai pupuk alami di sebuah petak lahan demo plot. Ternyata hasilnya memuaskan, sehingga Saiful semakin tertarik mempelajari pembuatan pupuk alami. Apalagi lahannya lumayan luas, sehingga kalau membeli pestisida dan pupuk pabrikan akan menghabiskan uang yang banyak sekali. Justru petani itu yang bisa membuat rakyat sakit, bisa bikin rakyat sehat, tergantung konteksnya seperti apa. Contoh gini, kalau bertani dengan konteks kimia, sehingga dia menggunakan pestisida yang berlebihan, sekarang banyak muncul ada yang kanker, ada yang macam-macam, ulah dari petani. Saiful ingin menciptakan pangan sehat dengan modal yang murah. Makanya ia menggunakan pupuk dan pestisida alami yang dibuatnya sendiri dari bahan kotoran hewan dan tanaman di sekitar ladangnya. Hasilnya adalah bahan pangan sehat dengan harga terjangkau yang bisa dibeli semua kalangan, termasuk para petani sendiri, dirinya dan keluarganya sendiri. Sejak mengonsumsi tanaman yang diberi pupuk alami, kesehatannya membaik dan tidak pernah sakit lagi. Saiful menambahkan, sejak bertani, hidupnya kini lebih tentram. Tapi karena petani itu, kita tuh paling tenang untuk di pertanian. Jadi rata-rata masyarakat bertani itu dia kehidupannya akan tenang. Di situ saya dapat ilmu. Ternyata masyarakat bertani itu tidak muluk-muluk. Punya impian tuh nggak sebesar kita di mana itu nggak. Sederhana banget. Saya dapat ilmu di situ. Baru batin udah mulai tertata, tenang gitu. Kisah inspiratif lainnya datang dari Alfius dan Laras. Pasutri ini meninggalkan profesi mapan di dunia perbankan di Jakarta demi pindah menjadi petani alami di Dusun Kanci, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mereka bertekad membudidayakan pangan lokal dengan cara-cara alami dan berternak. Akarnya itu adalah cita-cita masa kecil saya karena saya itu dulu suka main game Harvest Moon. Nah, berawal dari situ, lalu cita-cita itu tumbuh dan berkembang. Saya semakin jatuh cinta dengan desa itu ketika saya KKN waktu masih mahasiswa dulu. Kini tanpa ragu, Alfius bersama istrinya menekuni pertanian alami, menanam padi, pisang, rempah dan sayuran, serta berternak domba dan memelihara ikan. Mereka juga membangun rumah dengan material kayu bekas agar meminimalkan kerusakan lingkungan dari menebang pohon. Alfius ingin menekankan pada keluarganya agar tidak malu memakai barang bekas, asalkan kualitasnya bagus dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan mereka. Apalagi Alfius menemukan bahwa kayu zaman dulu kualitasnya lebih unggul. Kini Alfius membuka rumahnya bagi tamu yang ingin menginap, layaknya sebuah homestay yang memberikan pengalaman hidup di desa. Tamu Omah Sebumi, demikian nama homestaynya, dapat ikut merasakan sensasi bertani secara alami di kebun sayurnya. Kisah-kisah tersebut menyuguhkan transisi dari kehidupan kota yang padat ke pedesaan yang lebih tenang, sehingga bisa menerapkan gaya hidup perlahan atau populer dengan sebutan slow living. Melalui gaya hidup ini, pelakunya mengaku lebih menikmati hidup yang selaras dengan alam dan lebih damai. Akankah gaya hidup bertani alami di pedesaan ini akan menjadi tren di masa depan? Simak terus kabar petani di YouTube Tani Nusantara.